Secara akal sehat dan juga iman kita percaya bahwa ada Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta ini. Alam semesta yang begitu indah, begitu agung dan kompleks, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya melalui satu rentetan waktu, apalagi melalui suatu ledakan yang besar yang akhirnya disebut sebagai teori evolusi. Itu tidak mungkin. Kehadiran Sang Pencipta sebenarnya secara alamiah dapat dirasakan oleh setiap insan manusia di dalam hati nurani mereka. Roma pasal 1 mengatakan apa? Mereka tidak dapat berdalih bahwa itu akan nampak dari karya-karyanya. Sebenarnya umat manusia di muka bumi ini menunjukkan satu sikap yang alamiah, bahwa mereka mengakui ada pribadi yang di atas mereka. Ada satu sikap manusia yang sifatnya sangat ingin menyembah. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah benda-benda kuno, ada yang menyembah binatang, bahkan sampai kotoran binatang disembah. Ini menunjukkan apa, saudara? Sikap hati manusia yang mengakui bahwa ada pribadi yang di atas dia, di atas mereka, yang perlu disembah, yang perlu dapat penghormatan spesial. Saudara nggak sih, dalam Tuhan Yesus Kristus, semua itu menunjukkan bahwa manusia sebenarnya dalam hati nuraninya mengakui ada pribadi lain. Dan manusia ini bukan makhluk tertinggi, puncak dari makhluk, bukan. Puncak dari suatu penciptaan, bukan. Ada pribadi yang lebih besar dari mereka, dari kita, dari saya, dari semuanya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika ada Sang Pencipta yang menciptakan makhluk, ya, manusia seperti kita, yang bisa berkomunikasi, maka kita berkata bahwa dia adalah pribadi yang juga bisa berkomunikasi, bahkan yang lebih agung lagi dalam berkomunikasi, atau dengan kata lain dia bisa berfirman. Dan kalau ada Sang Pencipta yang berfirman, logisnya di dalam firman-Nya itu isinya mengandung sifat-sifatnya atau karakternya. Ketika kita membaca tulisan Paulus, kita membaca tulisan Petrus, membaca tulisan Matius dan sebagainya, kita dapat melihat perbedaan-perbedaan di dalamnya, karakter-karakter di dalamnya, dan kita bisa tahu ini tulisan siapa, ini tulisan siapa, karena ada karakter di dalamnya. Demikian juga dengan Allah yang berfirman, pasti ada sifat-sifat yang terkandung di dalamnya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa saja sifat Allah? Ada banyak sekali sifat Allah. Maha kudus, maha tahu, maha benar, ya, maha kuasa dan sebagainya. Ada Allah yang menciptakan manusia yang maha benar. Maka logisnya di dalam firman-Nya tidaklah terdapat kesalahan, dan juga ketika dia berfirman pastilah hanya mengandung satu kebenaran saja. Pastilah hanya mengandung satu hal saja. Ya, ketika ia berfirman kepada satu hal, dia memperkenalkan tentang satu hal, tentang A, maka logisnya hanya A itulah yang adalah firman Allah, hanya A itulah yang berasal dari dia. Dan kalau ada hal yang lain yang berbeda atau bahkan yang bertentangan, maka dipastikan itu bukan dari Allah yang sama. Karena Allah yang sama, Allah yang maha benar, tidak mungkin menceritakan, membagikan, mewahyukan, memfirmankan sesuatu yang berbeda, bahkan saling bertentangan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini ada minimal 4 buku atau kitab yang kita bisa lihat secara nyata bahwa masing-masing mengklaim diri sebagai kitab dari Sang Pencipta atau kitab suci yang berasal dari Sang Pencipta langit dan bumi ini. Ada A, B, C, D, minimal 4. Tentu ada masih banyak lain lagi. Tapi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 kemungkinan kalau gitu, ya. Tidak ada firman Tuhan, bahwa semua itu hanya karangan manusia biasa, bahwa semua itu hanya bualan manusia, entah dari mana turunnya, atau bahkan dari iblis, ya. Atau kemudian yang kemungkinan kedua adalah semuanya firman Tuhan. Semuanya mengajarkan kebaikan, semuanya firman Tuhan dari Tuhan yang satu, yaitu pencipta langit dan bumi. Atau yang ketiga kemungkinan adalah salah satunya firman Tuhan saja. Nah, kemungkinan yang pertama yaitu tidak ada firman Tuhan. Ini adalah kemungkinan yang paling gugur, yang paling tidak masuk. Kenapa? Kita percaya dari awal ada Sang Pencipta, dan kalau ada Sang Pencipta maka dia berfirman atau berkomunikasi. Lalu kemudian yang kedua, bahwa semuanya firman Allah. Apakah demikian? Saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya ini kemungkinan yang tidak mungkin juga. Kenapa? Karena Allah yang maha benar tadi, ketika ia berfirman, maka isinya haruslah mengandung satu kebenaran. Ketika dia memperkenalkan tentang A, bahwa dia adalah A, maka dia tidak mungkin esoknya atau kemudian hari dia berkata B, C, D dan sebagainya yang berbeda dan saling bertentangan bahkan. Nah, maka kemungkinannya hanya satu, yaitu salah satunya aja yang firman Allah. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak perlu ada orang yang merasa risih dengan pernyataan ini, tidak perlu ada orang yang merasa gusar dan sebagainya, tidak setuju, boleh-boleh saja tidak setuju. Tapi ini yang menurut saya pernyataan yang paling logis, ya, yang paling apa adanya, yang paling tulus, yang paling jujur. Kenapa?
berdasarkan apa yang sudah kita lihat sebelum-sebelumnya, bahwa hanya ada salah satu saja yang kemungkinan adalah firman Tuhan. Ini adalah sesungguhnya adalah tugas manusia. Sesungguhnya adalah tujuan manusia seumur hidupnya itu mencari yang mana adalah firman Allah. Sebab apa? Kalau hanya satu firman Allah dan ternyata ada lebih dari satu yang mengklaim sebagai firman Allah, dan celakalah kalau saya percaya satu kitab yang ternyata yang bukan firman Allah, ternyata yang bukan berasal dari Allah, melainkan hanya karangan manusia biasa, melainkan ternyata dari musuh Allah, yaitu iblis. Saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka tidak mungkin kita akan mendapat perkenanan dari Allah itu sendiri. Saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang Kristen mengimani Alkitab sebagai firman Tuhan. Sungguhkah itu firman Tuhan? Sungguhkah itu satu-satunya firman Tuhan? Sungguhkah itu seluruhnya mengandung sifat-sifat Tuhan yang maha benar, maha kudus, maha tahu, maha kuasa, dan sebagainya? Sungguhkah hanya Alkitab firman Allah? Apa buktinya? Apa buktinya? Saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lihat seri berikutnya mengenai apa bukti firman Allah adalah Alkitab, apa bukti Alkitab ini satu-satunya firman Tuhan yang bisa dipegang dan bisa diimani dengan mantap, ya, dengan keyakinan yang teguh, dengan dasar-dasar yang jelas dan dasar-dasar yang dapat dipertahankan, yang masuk akal. Nah, kita ketemu pada seri berikutnya. Kalau ada berbagai pertanyaan atau hal-hal yang disampaikan, pokok doa dan sebagainya, sampaikan di kolom komentar. Sampai ketemu pada seri berikutnya. Doa saya kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memimpin kita terus di dalam kebenarannya. Maranatha.